Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi kami dari mata kuliah Dasar-Dasar Kependidikan dengan judul Pendidikan sebagai Sistem. Kelompok 4 terdiri dari Nur Fitriah, Dianisa Rahma, Muhammad Iqbal, dan Nabila Rifdah. Pengertian sistem. Istilah sistem sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan pengertian dan konsep yang berbeda-beda. Sistem dapat bermakna metode atau pola pelaksanaan. Namun, dalam pembahasan ini, sistem diambil dari kata sistema, yang berasal dari bahasa Yunani, yang mempunyai pengertian keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang terorganisasi atau suatu konstruksi bagian-bagian yang membentuk suatu keseluruhan yang kompleks. Sistem memiliki makna yang luas. Misalnya, kita menganggap sebuah mobil sebagai suatu sistem, sebuah sekolah juga sebuah sistem, dan susunan tata surya juga sebuah sistem. Apabila semuanya disebut suatu sistem, maka tentu ada kesamaan dalam ciri-cirinya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari sistem. Yang pertama, sistem memiliki tujuan atau output. Setiap sistem harus memiliki tujuan yang dicapai. Yang kedua, fungsi. Adanya tujuan yang harus dicapai menuntut terlaksanakan setiap fungsi yang diperlukan. Yang ketiga, komponen-komponen. Bagian dari sistem yang melaksanakan suatu fungsi untuk menunjang usaha. Yang keempat, interaksi. Semua komponen dalam suatu sistem yang berhubungan satu sama lain dan saling memberi pengaruh. Yang kelima, keterpaduan, yaitu penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan. Yang keenam, umpan balik. Untuk mengetahui apakah masing-masing fungsi telah terlaksana dengan baik, fungsi ini mencakup monitoring dan koreksi. Dan yang terakhir adalah daerah batasan dan lingkungan, yaitu antara suatu sistem dan bagian-bagian lainnya akan terjadi interaksi. Komponen-komponen dalam sistem pendidikan. Tujuan pendidikan. Beberapa ahli pendidikan mengklasifikasi tujuan pendidikan sebagai berikut. A. Tujuan umum. Tujuan pendidikan yang bersifat universal dan dirumuskan berdasar hakikat manusia, yaitu kedewasaan, yang berarti pribadi yang integral bagi segi individualitas, sosialitas, dan moralitas. B. Pengkhususan tujuan umum. Tujuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan filsafat bangsa atau kebudayaan serta kepentingan bangsa sehingga tercipta tujuan pendidikan nasional bangsa. C. Tujuan tak lengkap, yakni tujuan yang berhubungan dengan suatu aspek kepribadian tertentu seperti tujuan pendidikan agama, tujuan pendidikan moral, dan sebagainya. D. Tujuan sementara, yakni tujuan pendidikan yang sementara dicapai untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. E. Tujuan insidental, yakni tujuan yang terjadi secara kebetulan. Tujuan ini adalah tujuan khusus yang terjadi pada situasi tertentu. F. Tujuan intermedier, yakni tujuan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi atau lebih lanjut. Untuk tujuan intermedier bisa dikatakan sebagai tujuan yang berfungsi sebagai alat. Tema pokok perumusan tujuan pendidikan menurut PH Ponik yaitu 1. Pendidikan untuk penyesuaian diri dalam kehidupan. Tujuan ini didasarkan pada pandangan bahwa kehidupan manusia harus bisa menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Kedua, pendidikan untuk mengembangkan dan menetapkan kemampuan intelektual. Tujuan ini menekankan pada pentingnya daya penalaran pada diri manusia. Ketiga, pendidikan diarahkan untuk kematangan psikologis. Tujuannya agar terjadi keserasian dalam kejiwaan seseorang
Dan pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang dapat memelihara kesehatan jiwa. Keempat, pendidikan untuk pembinaan watak. Pendidikan hendaknya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan standar etika pada seseorang. Kelima, pendidikan ditujukan agar suatu bangsa dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tujuan ini didasarkan pada pandangan bahwa tidak adanya keamanan dan ketentraman terhadap serangan musuh. Keenam, pendidikan untuk kemerdekaan. Kemerdekaan adalah tujuan yang bersifat langgeng dari kebudayaan manusia dan menjadi ukuran utama bagi kemajuan suatu bangsa. Isi pendidikan. Bahan atau materi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Isi pendidikan sangat erat hubungannya dengan tujuan pendidikan tersebut. Dalam lingkungan pendidikan di sekolah, isi pendidikan dibawakan ke dalam sebuah kurikulum. Isi kurikulum tergantung pada tingkatan pengembangan kurikulum. Misalnya, kurikulum tingkat sekolah berupa mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan. Pada tingkat bidang studi tertentu, isi kurikulum bisa berupa pokok-pokok bahasan dan sub-pokok bahasan dari masing-masing bidang studi. 3. Metode pendidikan. Suwarno membedakan 4 metode pendidikan, yaitu 1. Metode diktatorial. Metode diktatorial adalah suatu metode di mana interaksi antara peserta didik dan pendidik banyak didominasi oleh pendidik. Dan pola interaksi ini yang terjadi bersifat searah, yaitu dari fisik pendidik. Metode ini dapat digunakan bila terdidik masih banyak memerlukan bimbingan dan bantuan. Tapi bila terdidik sudah mulai dapat mandiri, maka sikap diktator atau otoriter harus berangsur-angsur dikurangi. 2. Metode liberal. Metode ini lebih banyak memberi kebebasan kepada peserta didik, sehingga kadar kegiatan lebih banyak pada si terdidik. Metode ini sangat tepat dipakai si terdidik yang telah mempunyai sikap mandiri dan rasa tanggung jawab, sehingga kebebasan yang diberikan kepadanya menjadi kondisi berkembangnya kreativitas terdidik. 3. Metode demokratis. Dalam penggunaan metode ini, hubungan antara si terdidik dan pendidik bersifat interaktif atau dua arah, dan memungkinkan adanya kerjasama antara keduanya. Dalam metode ini, anak didik tidak hanya dipandang sebagai objek didik, tetapi juga sekaligus sebagai subjek didik. 4. Sentimental dan persuasif. Metode ini seiring dengan istilah metode sentimental. Metode ini dilandasi bahwa pendidikan harus didasari kasih sayang dan diwarnai oleh hubungan yang saling menghargai antara pendidik dan peserta didik. Berkaitan dengan hal ini, Ki Hajar Dewantara mengajukan beberapa semboyan. Ing ngarsa sung tulodo, di depan pendidik menjadi contoh. Ing madya manggun karso, di tengah memberi semangat. Tuturi Handayani, di belakang mewaspadai. 4. Alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan Lagerfeld membedakan alat dan faktor pendidikan. Alat pendidikan yaitu segala sesuatu baik berupa situasi, kondisi, tindakan, atau barang yang secara sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan faktor pendidikan adalah segala sesuatu yang keberadaannya tidak dimaksud secara sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan dibagi menjadi dua golongan, yaitu A. Alat pendidikan preventif. Alat pendidikan preventif bersifat pencegahan. Tujuan alat ini diadakan untuk mencegah peserta didik berbuat sesuatu yang tidak baik, serta menghindari dari suatu hal yang menghambat proses pendidikan. Contohnya tata tertib, perintah, dan larangan. B. Alat pendidik reprensif. Alat pendidik reprensif disebut juga alat pendidik
kuratif. Alat ini bertujuan untuk menyadarkan peserta didik agar kembali kepada hal-hal yang benar. Alat ini diadakan bila terjadi sebuah pelanggaran dalam proses pendidikan. Contohnya teguran, hukuman, dan peringatan. Selanjutnya, nomor 5, pembelajar atau pendidik. Pendidik sebagai manusia yang mendidik pada hakikatnya merupakan komponen instrumental yang bertanggung jawab penuh dalam proses pendidikan. Proses pendidikan dapat terjadi dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah orang tua. Orang tua bertanggung jawab dalam lingkungan keluarga. Orang tua dikatakan sebagai pendidik utama karena orang tua adalah penanggung jawab dari pendidikan anak-anaknya. Orang tua juga disebut sebagai pendidik pertama karena orang tualah yang pertama-tama memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Pendidikan dalam lingkungan keluarga bersifat informal. Artinya, pendidikan dilakukan dalam suasana dan lingkungan yang bebas, tidak terikat oleh waktu, tidak ada rencana, tetapi akan memberi makna yang sangat berharga bagi pembentukan setiap anak-anaknya. Selanjutnya, ada pendidik dalam lingkungan sekolah. Pendidik dalam lingkungan sekolah itu ada guru, konselor, dan administrator. Yang ketiga, ada pendidik dalam lingkungan masyarakat. Pendidik dalam lingkungan masyarakat adalah tokoh-tokoh yang ada dalam masyarakat, baik pemimpin-pemimpin formal dan pemimpin-pemimpin informal. Pemimpin-pemimpin formal itu seperti lurah, kepala desa, atau pejabat dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan untuk pemimpin informal sendiri itu seperti tokoh-tokoh agama, kepala suku, atau anggota masyarakat yang disegani dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, yang keenam ada pembelajar atau peserta didik. Terdidik atau subjek didik atau yang disebut juga dengan peserta didik adalah individu yang dijadikan pusat kegiatan pendidikan agar ia dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun hakikat atau sifat-sifat dari peserta didik. Yang pertama, peserta didik adalah pribadi yang seimbang. Selanjutnya, peserta didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri sesuai dengan wawasan pendidikan seumur hidup. Selanjutnya, peserta didik adalah pribadi yang memiliki potensi baik fisik maupun psikis yang berbeda-beda sehingga menjadi insan yang unik. Selanjutnya, peserta didik merupakan pembinaan individual dan perlakuan yang manusiawi. Dan yang terakhir, peserta didik pada dasarnya merupakan insan yang aktif dalam menghadapi lingkungannya. Yang ketujuh ada lingkungan pendidikan. Ki Hajar Dewantara membagi 3 lingkungan pendidikan yang disebut dengan Tri Pusat Pendidikan, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua ada lingkungan sekolah, dan yang terakhir ada lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga sendiri merupakan lingkungan pendidikan yang pertama karena pada lingkungan inilah anak akan mendapatkan pendidikan dan juga bimbingan yang pertama. Selanjutnya ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan lanjutan dari lingkungan keluarga, sedangkan untuk lingkungan masyarakat sendiri merupakan lingkungan terakhir setelah lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Pendidikan di lingkungan ini dimulai ketika anak-anak lepas dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.